Saya ini khawatir dengan posisi perhitungan seperti sekarang, satu saat akan meledak dan tiba-tiba haji bukan lagi 35 juta, dinaikin. Itu nggak adil jadinya. Kalau dinaikin posisinya. Padahal pada saat yang sama subsidi terus membengkak. Jadi kalau menurut saya, kalau kita mau naikin misalnya ini, kalau cara berpikir masih tetap kuosi ya, dalam konteks stop 4,5 juta ini dia masih seharga itu. Tapi kemudian nanti di berapa periode berikutnya itu sudah mulai naik. Defisit satu saat. Kan tadi pasokan untuk mensubsidi sampai 37 juta. Itu yang saya bilang nanti berbahaya. Nah, itu makanya BPKH membuka pendaftaran haji muda. Itu yang kemudian, karena dia lebih lama kalau haji muda. Dia bisa 20 tahun, 30 tahun. Lebih dong. Kan makna orang haji 18 tahun. Kalau haji muda ini maksudnya sejak lahir boleh mendaftar. Kan berbahaya. Ya, tapi itu jadi manipulatif kan. Itu yang saya sebut sebagai sesungguhnya berbahaya. Jadi model sekarang ini sesungguhnya gitu ya, berbahaya betul pengolahan keuangan haji ini ke depan. Kalau saya pakai mekanisme hitung-hitungan gitu posisinya, ke depan sampai akhirnya nanti meledak kasus ini akan terjadi ketika Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dalam program IC The Real Show bersama Dr. Ihsanuddin Nursi dan saya Husma Maria. Alhamdulillah hari ini kita sehat ya Bang Nursi. Alhamdulillah, insyaallah. Alhamdulillah. Yang paling penting juga kita masih tetap dalam iman dan Islam. Amin. Itu amin. yang paling penting sekali. Mudah-mudahan kita ini Husna Maria. Jadi insya Allah kita semuanya ini dengan para pemirsa IC The Real Show tetap dalam husnul. Insya Allah kita akan husnul khotimah. Amin. Insya Allah. Bang Nursi, ya. Kan kita itu banyak sekali ya, kita sudah bahas, Bang Nursi juga, saya juga, dengan kawan-kawan juga membahas tentang dana haji. Tapi sepertinya kita harus bahas lebih dalam, tapi tidak hanya dana haji. Ini sebetulnya apa haji itu? Maka hari ini pemirsa IC The Real Show kita akan bahas haji layanan publik atau layanan komersial. Ya, jadi kalau kita lihat dari situ nih, permasalahannya Bang Nursi. Haji itu kan setiap tahun. Jadi sebetulnya lembaga pengelola haji sebetulnya tidak boleh ini lari, tidak siap, kita tidak dan sebagainya. Karena birokrasi penyelenggaraan haji yang hari ini berada di Kementerian Agama dengan kemudian ada lembaga-lembaga pendukungnya, ini kan bukan sesuatu yang baru gitu ya. Itu yang pertama. Hari ini juga rakyat Indonesia itu sudah luar biasa pendaftar katanya waktu itu Dirjen Haji ya, yang mengatakan sudah ada 4,5 jutaan rakyat Indonesia yang sudah mendaftar. Artinya kali 25 juta yaitu berapa itu dana yang terkumpul. Nah, terus bagaimana kalau kita bilang di prosesnya itu antri dan sebagainya. Ini tanggung jawabnya publik gitu ya, negara, atau memang bisnis saja kayak gitu ya, atau full bisnis atau separuh-separuh ya. Atau bagaimana? Lah nanti itu kita akan analisa lebih lanjut. Nah, kalau dilihat dari prosesnya juga, rakyat ini kan luar biasa. Saya masih ingat dulu ibu saya nih, Bang Nursi, jualan di rumah bapak saya guru SD. Ya, gajinya untuk mengirimkan anak-anaknya sekolah kuliah ya, anaknya 7. Ibu saya itu menabung 1.000 demi 1.000 setiap hari. Akhirnya alhamdulillah cukup sampai bisa pergi. Itu yang punya uang untuk menabung 1.000. Ada lagi yang nabung lebih sedikit dari itu. Ya, jadi bagaimana perjuangan para jamaah haji Indonesia yang luar biasa. Nah, untuk bisa pergi ya ke rumah Allah. Nah, jadi prinsipnya sebetulnya ya kalau kita lihat carut marut hari ini ada yang Kemenak sudah mengumumkan membatalkan, kemudian argumennya salah satunya juga
berhubungan dengan diplomasi kita dengan KSA, Kingdom of Saudi Arabia, padahal belum. Dan hari ini juga katanya yang dari KSA kecewa kenapa Indonesia sudah membatalkan. Dan ini kan macam-macam ini. Jadi persoalannya ada di mana? Nah, ini juga nanti kita akan bahas lebih jauh. Jadi kalau kita lihat seperti itu, kita harus pahami bagaimana struktur pengelolaan ibadah haji bagi rakyat Indonesia, warga negara Indonesia, yang kebetulan kalau kita bayar 25 juta itu kepada negara, bukan kepada lembaga-lembaga swasta atau private. Nah, oleh karena itu kalau kita memulai, Bang Nursi, melihat haji sebagai layanan publik, kita kan mulai dulu dari konsepnya, dari undang-undangnya. Nah, ini kalau kita melihat poin apa yang penting, kalau di undang-undang kan poin keuangan itu tentu saja mulai dari konsepnya dulu, penyelenggaraan dulu. Nah, ini bagaimana kita melihatnya nih, Bang? Pertama kita bicara dulu tentang kedudukan haji ya. Kedudukan haji dalam kehidupan bernegara berbangsa. Dia sesungguhnya punya relasi dengan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Konstitusi langsung. Iya, konstitusi. Apa artinya? Bahwa negara menjamin warga negara untuk menjalankan kepercayaannya, melindungi posisinya di situ. Artinya negara memberikan layanan dalam rangka warga negara melaksanakan kepercayaannya, ibadahnya. Itu kalau dibalikin ke pasal 29 ayat 1 Undang-Undang 45, relasinya begitu. Kalau dibalikin ke dalam dan itu juga masih ada di dalam amandemennya juga. Iya, jadi, di amandemen tetap tidak berubah. Tidak berubah. Jadi artinya itu masih ada tetap di dalam konstitusi. Artinya negara ini negara beragama, bukan negara sekuler. Bukan negara sekuler. Itu kata kuncinya. Iya. Jadi relasi kata pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang mengakui tentang berkat rahmat Allah. Dan didorong oleh keinginan luhur. Nah, itu punya relasi dengan 29, tegas bangsa ini bukan bangsa sekuler. Negara ditambah ini juga yang alinea keempatnya. Iya, ketuhanan yang Maha Esa. Iya, jadi jelas. Jadi kalau di alinea ketika berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa gitu kan, dan didorong oleh keinginan luhur supaya kehidupan berbangsa, lalu negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, lalu hubungan dengan pasal 29, maka simpulannya sederhana. Ada dalam konstitusi. Ada dalam konstitusi. Lalu ketika kita bicara ada dalam konstitusi, bagaimana agama melihatnya? Kita tentu akan balik ke Al-Baqarah. Bagaimana panggilan labbaik Allahumma laka labbaik gitu, innal hamda wa ni'mata laka mulk posisinya. Karena memang itu dituang dalam Al-Baqarah bahwa setiap umat Islam di seluruh dunia diundang untuk pergi haji. Doa Nabi Ibrahim terpenuhi di situ posisinya. Nah, kalau itu ayat. Kalau hadisnya gimana? Bunyal Islam ala khamsin. Bahwa perjalanan haji jika mampu. Ada kalimat yang jika mampu. Pergilah haji jika mampu. Walaupun itu rukun Islam, tapi memang rukun Islam yang membutuhkan kemampuan. Ya. Baik fisik maupun. Nah, di sini menarik. Anti aja tadi menggunakan istilah rukun. Saya menggunakan istilah bunyal. Menarik kan? Menarik di sini. Kalau rukun ujung-ujungnya bicaranya tentang fardu itu atau haram, atau fardu, sunnah, mubah dan seterusnya posisinya. Tapi kalau bicaranya bunyal, dia harus bicara dalam kerangka sistem, gitu. Karena pembinaan Islam, gitu ya, sistem pembinaan Islam terdiri atas 5. Nah, yang mutir kelima adalah pergi haji jika mampu. Artinya pergi haji itu adalah dalam rangka sistem pembinaan Islam. Makanya berkali-kali saya menyebut wukuf di Arafah, gitu ya. Ketemu di Jabal Rahmah. Itu adalah konferensi Islam internasional. Gitu loh, konferensi Islam internasional. Kalau dia sudah internasional, kalau gitu kapan ketemu regionalnya? Sebelum tanggal 9 Zulhijjah. Ada di mana? Ada di Masjidil Haram. Setiap bangsa duduk bareng, bicarakan masalahnya.
berada di Eropa, bersilaturahim satu sama lain kan. Betul. Ada bangsa Asia, Asia Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara duduk bareng gitu membicarakan bagaimana kira-kira perspektif Asia ke depan dalam rangka Laut Cina Selatan, dalam rangka Selat Taiwan gitu loh misalnya. Itu mimpi saya dari sejak saya kuliah dulu. Itu luar biasa. Haji. Jadi umat Islam itu bicara dulu tuh di Masjidil Haram seperti itu gitu posisinya. Oke, ini nanti korelasinya dengan mana? Oh, korelasinya dengan yang namanya Turki. Wah, diajaklah Turki bicara. Lalu bicaranya dengan Uni Eropa, bicara dengan Jepang, bicara dengan katakan yang kalau kemarin ketemu dengan G7 misalnya. Atau bicara juga dengan Amerika yang punya kepentingan mempertahankan. Ini sudah bukan G7 lagi kalau di apa? Iya pasti karena dunia. Karena G7 itu mafia imperialisme pada hakikatnya. Jadi kalau kita ambil konstruksinya pergi haji jika mampu, dalam konstruksi itu merupakan konferensi Islam tingkat internasional dan pertemuan di Masjidil Haram adalah pembicaraan regional kan gitu. Pembahasan penstrukturan masalah dan perumusan masalah di kawasan regional, maka pada saat bicara di wukuf di Arafah, pertemuan di Jabal Rahmah itu umat Islam sudah mengusulkan kebijakan internasional kita secara menyeluruh begini, untuk level regional begini, gitu mestinya. Itu kalau dalam perspektif bagaimana Ibrahim bercerita dan kemudian dilanjutkan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam cara berpikirnya. Nah karena itu relasi kemampuannya bukan cuma sekedar perspektif kemampuan dalam pengertian fisik dan uang, tapi juga pikiran. Itu yang disebut dengan kalau orang Indonesia kan kebanyakan bicaranya ilmu rasa. Merasa bagaimana pergi haji itu, wah begitu enaknya. Kan ada tulisan dulu orang Jawa naik haji. Iya. Teman kita dari Jogja. Iya. Jadi ilmu rasanya yang muncul, bukan ilmu pikiran dan ilmu tindakannya gitu bahasa saya. Jadi ada ilmu rasa, ada ilmu pikiran, ada ilmu tindakan. Kalau orang Indonesia bicaranya kebanyakan haji dalam perspektif ilmu rasa, maka hasilnya adalah sebuah pendekatan agama yang relatif dalam posisi dogmatis. Maka pergi haji ketika wukuf di Arafah, ketemu di Jabal Rahmah, dia tidak menghasilkan apa-apa, bahkan bukan untuk level regional, untuk level nasional pun nggak ada. Mestinya kalau memang umat Islam terbesar itu berada di wukuf Arafah tanggal 9 itu dan kemudian memang ada Jabal Rahmah, maka umat Islam Indonesia melakukan pertemuan nasionalnya besarnya itu dapat di wukuf di Arafah. Itulah bunyal Islam ala khamsin. Jadi kalau ngelihatnya begitu loh, dahsyatnya itu di situ mestinya untuk ketemunya. Nah, bagaimana dengan cerita jumroh gitu? Bagaimana dengan cerita bagaimana tawaf lagi dan kemudian sa'i lagi posisinya di posisi. Jumroh itu kan cuma simbol. Tapi perjalanan menuju jumroh itu adalah membangun kebersamaan untuk menunjuk bagaimana sistem perlawanan. Nah, gitu. Sistem perlawanan harus dibangun. Yang persimbolnya adalah sedemikian rupa dilakukan, gitu. Kan ceritanya melempar ke setan gitu kan. Iya. Artinya ada saya ingin mengatakan pada khusus dan pemirsa IC The Real Show bahwa sesungguhnya jumroh itu, posisi melempar itu satu pembelajaran tentang bagaimana membangun mekanisme pertahanan keagamaan. Itu dia harus dibangun di sini loh, mekanisme pertahanan mesti begini gitu posisinya. Pengajarannya di situ, pembelajaran konkretnya mestinya begitu gitu ya. Lalu itu kalau kita ambil dalam perspektif tadi ilmu pikiran dan ilmu tindakan, bukan dulu pada ilmu rasanya. Kenapa? Karena tadi basisnya bunyal, sistem pembinaan. Islam dibina dengan 5 hal. Salah satunya adalah pergi haji jika mampu. Nah, kalau kita ambil lagi dalam kerangka lebih dalam bahwa pembinaan Islam dalam bentuk haji itu tidak melulu dalam kerangka seperti itu, dalam kerangka analisis tadi, maka hakikatnya sistem pembinaan Islam dalam kerangka pergi haji jika mampu untuk sebuah negara memang harus dilihat dalam 3 perspektif. Perspektif pelayanan publik, betul. Perspektif kuasi layanan publik komersial, dan kemudian perspektif layanan komersial gitu. Kan nggak mungkin Anda ngurusin makan jemaah haji statusnya menjadi tanggung jawab layanan publik, kan bisa dibikin layanan komersial. Makanya saya dengar bisnisnya, wah ini ada alokasi belanja konsumsi di Masjidil Haram sekian, siapa yang mau masuk? Jadi bisnis. Iya.
Dan itu rame. Dan rame karena tahun berapa itu ya yang berantakan? Iya. Pada saat pergantian pengelola untuk urusan makanan ya. Iya. 2006 atau berapa itu? Saya lupa. Tapi poinnya adalah berantakan. Jadi artinya memang tidak mungkin semuanya dinyatakan sebagai public services, layanan publik. Tidak mungkin juga semuanya. Tapi kan sebetulnya sama saja. Kementerian-kementerian juga kan banyak sekali yang kemudian ditenderkan, kemudian yang seperti itu. Ya, ketika model tender kan soal cara. Itu berarti kita dekati dulu lembaganya, pendekatan kelembagaannya. Jadi ini soalnya kan negara lain. Jadi saya ingin mengatakan begini, produknya kan jasa, jasa publik, jasa komersial atau jasa kuasi. Kalau produknya jasa, maka siapa yang memproduk itu? Gitu pertanyaannya. Siapa yang memproduk? Nah, kalau ketika pertanyaan siapa yang memproduk, maka dalam konstruksi sekarang kita ketemu dengan dua undang-undang. Undang-undang penyelenggaraan kegiatan haji dan undang-undang gitu ya, BPKH, Badan Pengelolaan Keuangan Haji posisinya. Nah, saya sejak saya diundang oleh Komisi 8 dulu sebelum undang-undang BPKH jadi, saya menyebut kita butuh pengelolaan keuangan haji itu. Tapi kita lebih butuh satu organisasi yang jelas gitu ya, tentang penyelenggaraan kegiatan haji secara, saya bilang waktu itu, secara profesional, secara akuntabel posisinya gitu ya, transparan, dan memang mengetahui betul mandatorinya, pakai bahasa kenegaraannya, mandatorinya gimana? Bagaimana? Jadi kalau mandatorinya seperti apa gitu, itu gagal saya gitu posisinya. Karena itu saya ingin mengatakan pemerintah tidak bisa mencampur adukan posisi di satu sisi adalah regulator, tapi juga langsung mencampur diri dengan operator. Padahal Anda sudah menganut neoliberal. Loh iya, Anda menganut neoliberal di berbagai hal, tapi di haji Anda tidak mau menerapkan prinsip neoliberal, kan kacau. Ekonomi Pancasila. Iya. Nah, di sini ketika kita mau bicara dalam perspektif ekonomi Pancasila atau ekonomi konstitusi, makanya saya acap kali bicara ekonomi konstitusi itu merelasikannya dengan pasal 29, tidak mulu pasal 31 soal pendidikan. Nah, pasal 29 itu konstruksinya haji gitu, ngelihatnya begini jadinya. Untuk urusan penyelenggaraan kegiatan haji gitu ya, dibangunlah sebuah badan yang sifatnya tadi dia otonom, dia mandiri gitu ya posisinya ya. Jadi sebetulnya kayak auxiliary institution yang lain, kelembagaan kayak KPU. Iya. Ada yang kayak gitu. Iya. Sama KPU kan langsung ada di dalam konstitusi. Masalahnya itu pertanggungjawabannya. BPKH bertanggung jawabnya kepada Presiden kalau sekarang. Tapi kalau KPU tanggung jawabnya kepada siapa? Answerable to Parliament and to President. Nah, artinya beda di situ. BI tanggung jawabnya pada siapa? Kan sama diciptakan oleh undang-undang juga posisinya. KPK tanggung jawabnya kepada siapa? Gitu loh contoh-contohnya. Jadi saya ingin merespon pendapat Husno tentang auxiliary institution tadi. Itu secara proporsional dalam yang saya sebut, kalau dalam kemarin bicara di secangkir kopi, bagaimana dalam skema kekuasaan negara yang tidak jelas itu, gitu loh maksud saya. Jadi sesungguhnya ketika saya menggagas tentang pentingnya membangun badan penyelenggaraan haji, gitu ya, badan penyelenggaraan haji, maka sesungguhnya saya sedang mengkritik seluruh teman-teman yang berkuasa sejak reformasi hingga hari ini. Apa itu? Perbaiki dong struktur dan skema kekuasaan negara. Kan kalau saya tanya, BI ada di mana, Husnul? Dalam struktur dan skema kekuasaan negara, nggak jelas. KPK, BI sama KPK setara nggak? Atau kemudian KBI, KPK dan KPU itu setara apa nggak? Gitu loh contohnya. BI itu sebetulnya intervensi karena konsep yang liberal dan neoliberal itu menganggap bahwa BI itu harus independen, dipisah karena itu sebagai indikator dari demokrasi. Tapi kan nggak jelas ininya. Nah, ada kan asal muasalnya ceritanya mau menyontoh Federal Reserve ya. Tapi hati-hati, Fed itu dari mana? Rusia. Iya. Jadi artinya tidak seluruh, kenapa penting Fed itu independen? Karena tidak seluruh saham Federal Reserve itu dimiliki oleh negara. Itu yang orang lupa. Karena sebagian dimiliki oleh swasta. Ini cikal bakal yang negara Zionis Israel. Iya, jadinya begitu ngelihatnya. Makanya tetap Zionis itu berkuasa. Kenapa? Karena tadi dia menguasai Fed, dia menguasai Federal Reserve gitu sederhananya gitu. Itu yang saya bilang 4F. Perang itu perang financial, foods gitu kan. Posisinya fuel, lalu kemudian frekuensi. Nah, tapi lupakan dulu itu. Yang saya ingin balik lagi. Soalnya nyambung dengan video kita sebelumnya, Pak. Kalau kita ngomong konsep kan, ingat
Jadi nanti pemirsa IC coba dicari lagi ya video-video kita yang membahas tentang itu gitu. Oke, balik lagi ke haji. Jadi kalau kita ambil tadi modal kelembagaannya, maka ketika saya menggugat tentang struktur dan skema kekuasaan negara, ya sudah, badan penyelenggara haji ini kita samakan saja sebagai badan layanan umum, gitu loh. Jadi badan layanan umum gitu posisinya ya, yang punya fungsi menyelenggarakan haji. Dia boleh menerima uang, dia boleh mengeluarkan uang sesuai dengan dalam rangka penyelenggaraan haji kepentingannya. Dan pada saat yang sama dia menyelenggarakan perjalanan haji. Jadi ada dua fungsinya, nggak seperti sekarang BPKH juru bayar yang ngerjain Kementerian Agama. Terus gitu loh. Nggak match lagi. Nggak cocok lagi posisinya. Yang ini bisa menggunakan keuangan seenaknya, terus yang bukan seenaknya ya, nanti tanda kutip. Yang satunya lagi selalu mengatakan uangnya nggak ada. Kan repot jadinya. Makanya kemarin saya tanya pada pelaksana tugas Dirjen Haji itu, Anda menyiapkan haji pakai dana siapa? Gitu kan saya tanya kayak gitu. APBN. Kalau pakai APBN, rakyat. Loh, akhirnya kan pakai uang rakyat. Mestinya kan sudah ada BPKH gitu loh. Diklaimnya kayak apa gitu. Tahun lalu juga begitu, saya masalahkan berapa miliar sudah posisi dia pakai uang APBN. Nah, dalam bahasa yang sederhana, lagi-lagi kita penting menstrukturkan kelembagaan. Kenapa? Karena dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Kegiatan Haji sendiri, keuangan haji disebut sebagai hak dan kewajiban negara, pemerintah. Artinya kalau begitu, mesti jelas juga apa yang dimaksud dengan keuangan haji sebagai hak dan kewajiban pemerintah. Sementara pada saat yang sama, sesungguhnya uangnya masyarakat membayar dengan seposisi uangnya jamaah. Nah, sebentar, saya potong di sini dulu. Tadi dikatakan ya misalnya penyelenggara haji, jadi Kemenak, sebetulnya Kemenaknya itu menggunakan APBN, ya kan? Yang persiapannya. Ya persiapannya whatever lah itu, tapi kan uang APBN, artinya itu kan uang seluruh rakyat. Kalau APBN kan artinya uang milik rakyat semuanya. Sementara haji ini kan ada jamaah tertentu, kayak gitu, ada kelompok rakyat. Sampai di sini terus terang saya tidak mendapatkan angka dan data yang jernih. Mana Ditjen Haji yang menggunakan APBN, mana pelaksanaan Ditjen Haji yang menggunakan dana BPKH. Saya nggak jelas di sini. Terus terang saya tidak jelas. Saya lagi juga mikir gitu, sebetulnya ini apakah ada anggaran di nomenklatur APBN itu ada dana APBN yang dipakai untuk, kalau untuk pembayaran gaji Direktorat Jenderal penyelenggara kegiatan haji gitu ya, APBN monggo lah. Tapi bagaimana klaim biaya? Nah ini menarik. Bagaimana klaim biaya penyelenggaraan kegiatan haji kepada BPKH? Apa saja yang bisa diklaim? Itu kan menarik di situ pertanyaannya. Apa saja yang bisa diklaim yang dituntut pembayarannya gitu ya dari BPKH, dan BPKH membebankan kepada jamaah gitu loh maksud saya. Itu menjadi penting, itu urutan kayak gitu posisinya. Artinya bukan hanya pendekatan kelembagaan. Jadi lagi-lagi gagasnya adalah, sudahlah, satukan saja dua undang-undang ini jadi satu, dirikan satu kelembagaan yang menyelenggarakan keuangan dan menyelenggarakan kegiatan haji. Jadi seperti badan otonom. Walaupun bisa saja bahwa kayak biasanya badan otonom itu kan punya partner kerja. Ya kayak kita di KPU dulu, kita juga cukup banyak partner kerja dengan Kementerian Dalam Negeri, gitu kan, karena banyak hal yang berhubungan dengan Kementerian Dalam Negeri, dan undang-undangnya dulu juga yang bikin dari Kementerian Dalam Negeri, sehingga kita banyak sekali yang berhubungan dengan Kementerian Dalam Negeri. Itu sih nggak masalah. Nah, makanya kayak gitu bahwa Kemenak masih berperan di situ. Iya, nggak masalah. Walaupun ini badan otonom kayak gitu ya. Nah, badan otonom ini nanti juga berhubungan dengan Kementerian Hukum dan HAM. Soal apa? Soal imigrasi. Berhubungan dengan Kemenlu, berhubungan dengan Kementerian Kesehatan. Gitu loh. Pasti begitu. Kan kita mesti disontek posisinya begitu kan, meningitis kan suka tidak suka disuruh. Imigrasi karena Kemenkumham karena pasportnya. Visanya, gitu kan. Luar negeri kan karena memang bangsa Indonesia berada di luar posisinya, dan itu soal relasi satu bangsa berada di bangsa lain selama sekian lama kan begitu. Paling tidak konjen di Jeddah itu kan sibuknya setengah mati kalau apalagi jumlahnya sampai 221.000, itu jumlah besar posisinya. Nah, itu artinya tetap merupakan tanggung jawab pemerintahan posisinya. Nah, pada sisi lain
aspek teknis penyelenggaraan hajinya sendiri tadi ada di badan otonom istilah Anda posisi. Nah, sampai di sini apa yang disebut dengan badan mandiri atau badan otonom? Mandiri. Saya ingin bercerita di sini posisinya. Ada 4 indikator, Husnul. Untuk bicara satu badan itu bisa kita lihat sebagai badan mandiri. Kalau pakai undang-undang BPKH ada tambahan nirlaba, padahal dia tidak nirlaba. Itu buktinya masukin di suku. Iya, masukin Terus ke bank masukin di unit syariah. Syariah, Macam itu udah nggak nirlaba. Nggak nirlaba lagi, apalagi terus kemudian yang itu nanti Tapi lah. itu belum bicara tentang itunya. Udahlah, itu belakang. Ya, belum, kita belum sampai di situ. Ini panjang ceritanya ketika saya Oke. bicara tentang status otonom atau Oke, mandiri mandiri dulu. posisinya. Oke. Pengertian satu badan mandiri itu ada 4 komponennya. Yang pertama tentang bagaimana pengisian jabatan orang-orangnya di sana. Para pemimpinnya cara ngisinya gimana di posisinya. Jadi Kemenak ya kayak model itu, Kemenak mengusulkan ke presiden, mengusulkan ke mana? Ke DPR, dan akhirnya DPR punya komisionernya. Terus tanggung jawabnya ke siapa? Kalau BPKH kan tanggung jawabnya ke presiden. Padahal kalau pakai model independen mandiri tidak boleh ke presiden. Parlemen. Iya, ke parlemen. Berarti kita mesti ubah posisinya, posisi. Yang kedua, selain tadi soal pengisian dan tanggung jawab, yang kedua soal kebijakan. Oke. Apakah kebijakannya bisa diintervensi atau tidak? Nggak bisa. Itulah contohnya. Nggak Artinya bisa. dia bikin perencanaan, dia bikin pelaksanaan, dia bikin evaluasi, Walaupun dan dia masih bertanggungjawabkan. membutuhkan kayak SK presiden, Perpres yang kayak gitu, Iya, itu masih, iya, pasti. tapi tidak bisa diintervensi. Nah, pada posisi Kemenak itu berarti dia punya kewenangan melahirkan keputusan. Ini keputusannya nanti apakah setara, misalnya keputusan badan penyelenggara haji, peraturan badan penyelenggara haji itu dalam tata urutan perundang-undangan ada di mana? Itu sampai di situ problematik yang disebut dengan kebijakan dan kewenangan. Sudah banyak sekali lembaga-lembaga. Nah, persoalan pokoknya bukan soal banyak sekali. Memang tugas negara dalam konstruksi menjalankan mandatori dibagi 2 menurut konstitusi. Ada yang berstatus mandatori, yang memang ditugaskan harus ada, seperti BI itu harus ada, mandatori. Tapi KPK sama KPU itu tidak diatur. KPK itu, Walaupun KPU itu ada di konstitusi. ada, iya. KPK nggak ada. Nggak ada, itu contohnya sederhananya. Makanya kita dulu agak sedikit ini constitutional mandat itu kan. Itu mandatori posisinya. Lalu kalau kita ambil misalnya sekarang Kalau yang eksklusif itu nggak ada. Nah. Kecuali komisi judisial ya, Iya. ada ya. Di luar itu nggak ada. Nah, itu makanya. Jadi Komisi Judisial, BI, posisinya KPK, KPU misalnya. Nah, bagaimana dengan ini? Ini kan akhirnya ketemunya dengan pasal 29 tadi. Ya. Konstitusi. dong berarti. Jadi artinya mandatory konstitusi. ini Bisa itu. Ini kata kuncinya menjadi indirectly mandatory namanya. Namanya indirectly mandatory namanya. Jadi mandat yang tidak langsung karena tidak dinyatakan secara tegas. Cuma dalam rangka negara memang wajib melindungi warga negaranya menjalankan kepercayaannya kan Kalau gitu kita kan. mengubah kan ada dalam konstitusi itu kan ada keterangan itu di pasal-pasal yang penting. Sekarang sudah tidak ada lagi. Ada ya? Nggak boleh. Itu boleh sudah selesai. Udah selesai. Itu boleh diterjemah. Undang-undang Iya, itu diturunkan di dimuatkan dalam undang-undang. Menurunkan pasal 29 itu menjadi undang-undang tentang dalam konstruksi haji. Iya, gitu. Mungkin nanti ada yang lain lagi juga untuk agama yang lain kan kita nggak tahu. Iya, nah itu di posisi tadi soal kebijakan, kewenangan dan tanggung jawab kelembagaan. Lalu keuangan. Nah, keuangan ini bagaimana nih? Keuangan ini ada 2 di Husnul nih. Keuangan dalam rangka menjalankan tadi indirectly mandatory, mandat yang tidak langsung tadi. Dan keuangan pelaksanaan. Yang ada 2. Nah, BPKH sekarang boleh ngambil 5%. Dari hasil pemanfaatan, dari hasil optimalisasi. Mereka nggak bilang dalam rangka mencari keuntungan, mereka bilang optimalisasi itu posisinya. Mereka boleh ngambil 5%, walaupun mereka ngakuin enggak kok kami nggak ngambil 5%, kami baru ngambil 3%. Bukan soal 3% atau 5%. Tapi ngambil. Nah, sekarang keuangannya maka saya pecah 2. Pihak lain boleh nggak intervensi atas keuangan? Beli sukuk nih, beli SBN nih, ntar soal SBNB aja deh. Kan itu intervensi. Itu contohnya. Contoh sederhananya. Boleh nggak sampai sejauh itu dalam nanti ini pesawatnya jangan pakai pesawat ini, pakai pesawat ini. Misalnya mainan politik, itu boleh nggak? Karena menyangkut kebijakan. Nanti berhubungan dengan keuangan.
Gitu loh ceritanya. Bagaimana dari hubungan Sejauh mana kemandirian dari lembaga itu. iya posisinya. Jadi Tapi sebetulnya kalau dikunci dengan undang-undang, yaitu tadi dimasukkan dalam undang-undang, sebetulnya ya bagus saja. Jadi nanti ada prinsipnya. nah ini kan nggak jelas maksud saya dua-duanya. Yang dipertanggungjawabkan BPKH yang mana? Dalam rangka penyelenggaraan hajinya atau dalam rangka dia pelaksanaan operasionalnya? Ya tapi kalau menurut Bang Nursi dari beberapa pertemuan kita, BPKH akhirnya kan cuma jadi tukang kasir. Juru bayar. Tapi kan tetap harus dipertanggungjawabkan Iya. maksud saya. Nah, maksud saya dalam konstruksi tadi organisasi yang mandiri atau organisasi independen yang saya bilang ada 4 indikator tentang keuangannya itu berarti harus jelas bagaimana bicara tentang penyelenggaraan hajinya dan bagaimana tentang organisasi pelaksananya. Itu harus di dalam satu lembaga. Iya. Supaya ada koordinasi dengan baik antara penyelenggara dengan keuangan, nggak lari-lari. Nah, di situ ditegaskan suka tidak suka badan ini diaudit oleh BPK. Ya iyalah. Gitu loh. Jadi baik Semua lembaga kalau situ ada Iya. seperti itu ya BPK. Persoalan pokoknya BPK-nya harus meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kita nggak percaya juga sama BPK. Maaf ya BPK. Saya orang yang tidak percaya dengan BPK karena pernah mengalami 7 tahun bersama BPK. Ya, itu makanya. Di audit maksudnya. Ya itu makanya saya bilang BPK sendiri harus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pekerjaannya. Terutama ya menurut saya BPK itu bukan kurang paham ya. Dia itu textbook kali ya. Dianggap sama semua. Padahal kayak model kayak KPU, kayak ini penyelenggaraan haji ini kan ada mobilisasi yang luar biasa. Iya. Jadi yang dia masih mengaudit seperti mengaudit rutin saja. Ya, kayak gitu-gitu dulu zamannya KPU juga kayak gitu. Aduh, kita menghadapi BPK ini udah nggak berat lah di dalam konteks itu karena mindsetnya berbeda di dalam. Iya, akuntansi itu hukum ekonomi. Jadi memang mereka pakai kacamata kuda berbasis akuntansi. Makanya standar akuntansinya harus jelas juga bagaimana standar akuntansi yang dipakai posisinya. Nanti ini berhubungan nih dengan kalimat apakah penyelenggaraan haji itu layanan publik, layanan komersial. Nah, pada posisi layanan komersial auditnya bagaimana, pada layanan publik audit sistemnya bagaimana gitu kan harus begitu ngelihatnya kerangka berpikirnya. Makanya itu yang saya bilang yang keempat adalah soal sistem dan mekanisme pertanggungjawabkan termasuk pengungkapan ke publik. Ya, jadi misalnya agenda laporan pertanggungjawaban badan penyelenggara haji ini harus disampaikan setahun 2 kali misalnya. Baik pada penggunaan uang untuk organisasi maupun dalam rangka persiapan untuk berangkat berikutnya gitu loh posisinya. Jadi yang sudah dipertanggungjawabkan yang akan dirancang sedemikian rupa gitu kan maksudnya. setiap tahun. Sama juga ini anggaran kayak anggaran negara yang biasa juga. Itu berarti kita mengikuti siklus anggaran, gitu kan? Makanya harus tegas nih. Tapi nggak bisa juga. Kenapa? Karena haji itu bergeser 11 waktunya. hari setiap tahun. That's why saya bilang 2 kali. 2 kali. Ya. Kemungkinan Januari dan Desember. Iya, gitu jadi ya, 2 bikin selalu kali. begitu. Jadi 2 kali bikinnya supaya tetap tercover posisinya. Betul. Karena terjadi pergeseran waktu posisinya. Nah, kali kita sudah bicara begini dalam perspektif ini, maka kita cuma tinggal bilang pengisian orang-orang ini harus betul-betul orang-orang yang punya reputasi dan kredibilitas yang baik. Bukan orang-orang yang kelihatannya wajahnya wajah bagaimana gitu posisi, tapi ternyata reputasi dan kredibilitasnya punya masalah gitu posisinya. Ya, memang itu integritas itu sangat penting. Nah, suka tidak suka, tapi jangan juga model rekrutmen yang terjadi pada KPK gitu loh. Termasuk pada KPU, iya. sama semua. Gitu loh. Jadi artinya ada profesionalismenya ada di situ, pemahaman terhadap agamanya ada dan sebagainya. Jangan sampai salah nanti. Jadi filternya atau penyaringannya itu bukan filter subjektif. Ini kan sementara ini dalam 10 tahun terakhir ini filter itu subjektif. Husnul Maria nggak lolos dari filter ini penyaringan ini. Tapi orang yang di bawah Husnul Maria lolos itu gimana? Sebetulnya saya punya kemampuan loh. Kenapa kemampuan? Saya kan pernah ngurus pemilu dengan yang begitu ya. Rupa, sampai ya?
60 negara di luar Indonesia, 120 kota dengan dan itu kan cuma 1 hari. Jadi juga menarik gitu. Sebenarnya saya menarik juga itu kalau ada tadi apa? Badan apa? Badan penyelenggara haji otonom. Menarik juga saya daftar nanti Bang Nursi. Bang Nursi bagian keuangannya. Nah, saya cuma sekedar mau deh ya, gojok aja. Tapi Pak ini adalah menarik. Tadi kalau kita bicara satu lembaga yang otonom atau yang mandiri gitu ya. Itu begitu pendekatannya. Nah, itu pendekatannya jadi begitu. answerable to parlemen. Iya, posisi untuk menjawab itu. Jadi tetap mekanisme pertanggungjawabannya bisa dibuat dengan sebaik-baiknya dalam rangka tadi accountable and auditable posisinya. Nah, saya kira pada perspektif ini kita sudah sampai pada pembahasan tentang bagaimana kita ngebenahin kelembagaan. Nah, untuk sampai di situ maka kita harus bicara lagi sekarang. Oke, kalau begitu mana yang merupakan layanan publik? Tadi udah kita bilang, yang layanan publik itu yang berhubungan dengan visa. Berarti soal imigrasi. Soal kesehatan. Berarti Kementerian Kesehatan. Ya kan bicara soal Kementerian Luar Negeri. Itu bicara tentang karena ada warga negara kita yang secara serentak ratusan ribu ada di itu. Dan itu peran negara dalam rangka melindungi setiap warga negaranya. Kan gitu ceritanya dalam kerangka. Ini layanan publik ini. Layanan publiknya di ini situ. Layanan publik ceritanya. Jadi kalau ada macam-macam dan sebagainya berarti Kemenlu-nya. Nah, begitu masuk ke layanan kuasi posisinya itu bicara berarti tentang pesawat, ya kan? Kenapa? Kebutuhan supporting system supporting. Jadi pesawat kita butuh. Lalu soal akomodasi, ya posisinya, akomodasinya dan kemudian konsumsi saya lepasin di komersial. Akomodasi juga bisa masalah pada posisi struktur komersial. Jadi yang paling penting sesungguhnya karena yang menyita banyak itu adalah di transportasi, maka transportasi itu kuasi dia. Jadi jangan bilang uang living cost-nya jamaah itu bagian dari biaya, bukan. Itu saya cuma nitipin kok. Saya nitipin uang ke Husnul sebanyak 1.500 real dan itu Husnul nggak boleh menyatakan itu sebagai biaya Husnul dalam rangka memberangkatkan saya ke haji, nggak boleh karena saya cuma nitipin gitu loh. Jadi kalau struktur di sini kan ini akibatnya struktur biaya nih Husnul. Pada layanan publik ada biaya, pada layanan kuasi tadi soal itu ada biaya. Begitu juga di komersial ada biaya di sini. Nah, tadi sudah saya ngelompat bahwa yang namanya living cost itu jangan dia biaya. Itu makanya saya kritik BPKH yang menyatakan living cost sebagai biaya langsung. Nggak bisa. Nggak boleh. Bagaimana mungkin Anda melihat living cost itu sebagai biaya langsung? Bagaimana postingnya? Salah saya bilang. Nggak benar. Sebenarnya mereka ngakuin. Ini saya buka aja Manda. Jadi kalau saya lihat dari omongan saya dengan beberapa teman-teman di penyelenggara haji gitu posisinya, mereka ngakuin living cost itu sesungguhnya bukan biaya langsung gitu posisinya. Karena cuma posisinya cuma titipan. Nah, ketika sampai di sini maka muncul persoalan. Sesungguhnya yang dimaksud dengan tadi kan ada persoalan ini living cost posisinya. Berapa sesungguhnya kalau gitu biaya naik haji? Sampai di situ. Enak itu. Tapi selalu mereka mengatakan, oh disubsidi. Kalau di otak saya atau otaknya rakyat, subsidi itu artinya negara membiayai kan? Enggak kok. Padahal enggak. Mereka mengatur, mengelola uang yang kita titipkan, yang kemudian di antara jamaah itu membiayai. Kalau sekarang yang dilakukan sebetulnya evaluasi kita kan begitu. Iya, jadi artinya kita hendak mengatakan bahwa sesungguhnya pemerintah harus proporsional melihat ini dalam kerangka penetapan harga pemberangkatan yang logis, yang reasonable gitu ya, yang accountable dan auditable. Artinya pricing polisinya, kebijakan harganya itu logis. Dan itu memang punya alasan. Ya, mungkin tidak dengan model yang komersial full. Kan tadi sudah ada. Oh iya, nggak posisi. Itu nggak bisa. Makanya tadi konstruksinya begitu. Tapi walaupun mungkin juga, apalagi nanti soal... Tapi Bang Nursi ya, kalau saya pernah tanya dengan kawan-kawan yang menyelesaikan umroh ya. Saya tanyakan, saya hitung kos yang sampai ini. Kalian sebetulnya dapat berapa per orang? Terus dia tunjukkan, karena kan saya pernah pergi yang rame-rame sampai 22 orang kayak gitu ya. Terus ini, satu orang itu cuma dapat $50 dengan segala kecapean yang kayak gitu. Jadi operasional, cuma $50. Itu yang benar. Kayak gitu. Jadi sebetulnya bukan yang mengambil keuntungannya. Tapi memang ada persoalan-persoalan yang kemudian
perusahaan yang kemudian mengambil keuntungan sampai kasus ya first travel dan sebagainya. Iya. Gitu. Nah negara bagaimana? Nah itu maksud saya. Mengambil $50 dari setiap jamaah kayak gitu. Nah oke. Sekarang kita sudah sampai pada posisi bahwa sesungguhnya pengelolaan haji sebaiknya dalam pandangan kita itu seperti itu tadi. Ya. Maka itu berarti kita harus menyelesaikan akadnya. Mulai proses nih kita ya. Dari mulai kita jamaah mendaftar, rakyat mendaftar, kemudian ada akad. Nah selama ini akadnya akad wakalah itu akad yang udah terserah gitu ya. Tapi ternyata beberapa tokoh agama aja nggak terima, bukan nggak terima, nggak ngeh gitu loh. Ada itu formulir yang ditandatangani seperti itu. Nah ini persoalan, apakah berarti Kemenak ya ini ya? Kalau di proses ini kan sudah Kemenak ya? Kalau yang sekarang Kemenak, kalau usulan kita nanti langsung dengan badan. Itu, ya. Jadi mulai existing, dari akad. Ya akadnya. Nah, akad itu, ya di situ walaupun bisa saja kita meminta kok kita sebenarnya kita sudah jadi lembaga badan otonom itu nggak, maksudnya meminta masukan dari MUI misalnya bisa kan, tapi bukan MUI yang melakukan akad kayak harus gitu, tegas kan? Tertulis akadnya itu apa, itu poinnya ya. Satu, supaya amanahnya benar, supaya tidak terjadi perbedaan niat. Badan penyelenggaranya berniat melakukan optimalisasi gitu ya, sementara jemaah haji gitu, mikirin optimalisasi kadang-kadang nggak mikir lagi ini riba, riba apa enggak gitu, gitu. Itu padahal posisi, kita mau naik haji, nggak barokah, gitu. Makanya sementara si jamaah niatnya udahlah yang penting saya bayar naik haji, saya bayar sekian gitu loh, ada perbedaan niat. Nah ini mesti diluruskan niatnya dan harus jelas dan harus disampaikan, ada yang disebut sosialisasi. Nah, meluruskan niat itu aplikasinya adalah pada akadnya. Jadi penting di situ. Jangan bilang oh ini soal akad, ini soal ke Dewan Sarahan Nasional atau KMU, enggak gitu. Harusnya jelas bagaimana badan penyelenggara. Jadi badan itu, jadi kan biasanya kalau kita apa itu kan mesti satu mulai dari yang ini akadnya kayak gitu kan, harus proses kan itu masuk di dalam apa sih? Kalau kita ikut step by step dari kalau jamaah, kalau masyarakat Indonesia, warga negara Muslim Indonesia ingin pergi haji, itu kan harus jelas. Nah, jadi perbaiki dulu akadnya supaya akadnya tadi istiqomah. Bagaimana amanah itu diberikan dan amanah itu dijalankan. Bukan amanah itu diberikan lalu kemudian amanah itu dimanipulasi. Gitu bahasa saya. Kalau menurut saya dari mulai akad itu sudah dimanipulasi. Kan rakyatnya nggak tahu, tinggal tanda tangan formulir kayak gitu kan. Dalam rangka tadi gagas kita tentang lahirnya Badan Penyelenggara Haji, maka kita harus menyelaraskan dua undang-undang. Undang-undang Penyelenggaraan Haji dan Undang-undang Badan Keuangan Haji. Kan sekarang ada selalu ngomongin kodifikasi dan sebagainya. Apa ini satu penyelenggaraan haji ada dua undang-undang? Gini loh, di dalam dua undang-undang saja ini sudah terjadi ketidaksinkronan. Mari kita serempakkan, mari kita dirikan sekaligus gitu loh. Ada hal yang sangat mendesak, jadi jangan membuat RUU BPIP tapi kemudian yang mendesak itu contohnya gitu loh. Contoh sederhananya, mari selaraskan. Yang kedua, saya rasa secara umum harus disampaikan kepada masyarakat satu kebijakan harga yang struktur biayanya dengan jelas. Iya. Dan itu saya yakin kok rakyat terima. Apalagi kayak dan gitu. Itu berdasarkan hasil audit. Jadi posisinya bahwa ini layak posisinya. Nah yang keempat gitu ya, kita ngelihat sekarang karena kebijakan harganya sudah jelas, maka undang-undang juga mengatur mana yang merupakan public services, mana yang quasi services dan komersial. Harus jelas posisinya. Nah, yang terakhir adalah gini ya. Kita totally memperbaiki, ada continuous improvement maksud saya. Iya. Ada perbaikan layanan terus menerus karena gitu. Setiap tahun haji itu bukan cuma hari ini ada penyelenggaraan haji, tahu-tahu enggak setiap tahun. Nah, dibangunlah indikatornya. Indikator kesuksesan atau indikator kegagalan pelaksanaan dan evaluasi haji. Setiap tahun terbuka. Setiap selesai ada evaluasi, misalnya makanan, kenapa makanannya
Arafah, karena kalau yang di Arafah itu kan makanan dikasih matang. Nah, disitulah Di pentingnya. Madinah juga makanan dikasih matang. Iya, disitulah Di Mekah pentingnya. baru enggak. Disitulah pentingnya pengawasan dan pertanggungjawaban yang benar. Pengawasan dilakukan oleh lembaga yang kredibel, pertanggungjawaban dilakukan bukan dalam kerangka pertanggungjawaban politik. Gitu. Ini banyak itu kalau sudah Iya. nitih-gritih, dari mulai akomodasi. Oh, iya, semua. Yang kita sempat bilang, kenapa kok Indonesia selalu jauh? Jauh itu ya Artinya posisi. nggak bisa 5 waktu di Masjidil Haramnya, kayak gitu itu kan. ya, iya. Jadi kalau ngambil kerangka begitu, saya kira makin jelas seseorang yang dipercaya pada badan penyelenggara haji itu adalah seseorang yang memang sepenuhnya memegang amanah untuk memberangkatkan jamaah haji Indonesia sehingga beribadah dengan benar. Nah, penutup Husnul. Sebentar. Ya. Beberapa tahun terakhir ini ada praktek juga, nah ini subsidi kalau menurut saya. Iya. Provinsi-provinsi yang dia memang memiliki dana berlebih kayak gitu ya. Salah satu dia memperbaiki, jadi dia mensubsidi memperbaiki pelayanan jamaah di sana. Jadi ada yang kayak subsidi menyediakan bus jamaah dari yang tempat tinggalnya beberapa provinsi itu, walaupun tidak semua ya, tidak semua. DKI melakukannya. DKI ya. DKI pernah melakukannya. Tapi Saya kira Aceh pernah melakukannya juga. Aceh, DKI, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah. Iya. Ada sih beberapa provinsi yang memberikan. Iya. Itu kan dia menggunakan APBD. Nah ini bagaimana pertanggungjawabannya? Kalau saya itu bisa bagian dari pertanggungjawaban Biro Rohani ya. Biro Rohani. Jadi ada bagian dari ada namanya Biro Rohani. Kalau DKI namanya Biro Rohani posisi. Tapi saya belum sampai di situ Husnul. Saya menganggap itu masih berkaitan dengan struktur biaya sesungguhnya. Jadi Bang Nursi, kalau dari diskusi kita yang tadi itu saya catat gitu ya. Jadi pertama memang dibutuhkannya kelembagaan atau lembaga yang bersifat mandiri, dan cantelannya sudah ada dalam konstitusi yang tadi Bang Nursi juga sebutkan, pasal 29 itu. Ayat 1. Nah, terus kemudian di dalam hal itu kita perlu di situ ada dua ya, kalau badan, terus kemudian ada ya biro atau apalah, tapi ada yang fungsinya ada dua divisi. Ada divisi, satu yang mengurus tentang pelaksanaan, yang satu keuangan. Yang satu nah, di dalam konteks ini ya, jadi perlu memperbaiki manajemen. Answerable ke siapa? Ya undang-undangnya diperbaiki, maka badan ini answerable ke parlemen dan harus diaudit oleh BPK kalau di dalam konteks itu ya. Nah, terus yang sangat penting juga tadi yang terakhir Bang Nursi sampaikan gitu. Jadi bagaimana penentuan biaya yang logis, reasonable, ya yang tadi accountable dan auditable. Kenapa? Karena setiap kali kita bicara misalnya tentang keuangan itu selalu kan mengatakan, oh kita bahkan di laporan resmi, ya Badan BPKH ya, BPKH itu pakai ngomong lagi. Subsidi kayak gitu tuh ada kayak gitu. Nah, jadi kalau dilihat dari seperti itu, gimana tadi kalau kita bahas tentang biaya yang penentuan biaya yang logis, rasional, accountable dan saya kan dalam sebuah talk show saya menyebut sesungguhnya kalau posisinya sepenuhnya dilepas ke real cost, sekarang ini biayanya sekitar 72 juta. Nah, kalau masyarakat membayar 35 juta, 25 juta pada saat mendaftar, 10 juta sebagai pelunasan, maka sesungguhnya masyarakat berdasarkan optimalisasi yang dilakukan oleh BPKH, sesungguhnya masyarakat disubsidi sebesar 37 juta. Tapi itu tidak semua provinsi begitu. Saya menyebut ada dalam artikel saya tahun lalu misalnya, Sulawesi Selatan itu bahkan bukan disubsidi tapi mensubsidi. Tapi itu optimalisasinya di dalam berapa tahun? Kalau cerita Sulawesi Selatan itu 40 tahunan. Jadi 40 tahun cuma dapat 10 juta. Makanya saya kan dalam pikiran saya, kenapa rakyat nggak ini aja ya, naruh emas, naruh ini yang kayak gitu-gitu dulu. Kadang-kadang kita harus alternatif lain yang saya sebenarnya gini Husnul, karena Anda jadi mengundang saya untuk bicara lebih dalam lagi. Saya ini khawatir dengan posisi perhitungan seperti sekarang, satu saat akan meledak dan tiba-tiba haji bukan lagi 35 juta, dinaikin. Itu nggak adil jadinya.
Kalau dinaikin posisinya. Padahal pada saat yang sama, subsidi terus membengkak posisinya. Jadi kalau menurut saya, kalau kita mau naikin misalnya ini kalau cara berpikir masih tetap kuosi ya dalam konteks stop 4,5 juta ini dia masih seharga itu. Tapi kemudian nanti di berapa periode berikutnya itu sudah mulai naik. Defisit gitu. Satu saat. Kan tadi pasokan untuk mensubsidi sampai 37 juta. Itu yang saya bilang nanti berbahaya. Nah, itu makanya BPKH membuka pendaftaran haji muda. Itu yang kemudian karena dia lebih lama kalau haji muda. Dia bisa 20 tahun, 30 tahun. Lebih dong. Kan makna orang haji 18 tahun. Kalau haji muda ini maksudnya sejak lahir boleh mendaftar. Kan berbahaya. Ya, tapi itu jadi manipulatif kan. Itu yang saya sebut sebagai sesungguhnya berbahaya. Jadi model sekarang ini sesungguhnya gitu ya, berbahaya betul pengelolaan keuangan haji ini ke depan. Kalau saya pakai mekanisme hitung-hitungan gitu posisinya, ke depan sampai akhirnya nanti meledak kasus ini akan terjadi ketika rupiah makin hari makin jatuh posisinya, sementara kita tahu banyak pembayaran dilakukan bukan dalam mata uang rupiah, pesawat dolar, akomodasi real, makan real, logistik semua selama di sana real. Real posisinya, gimana? Gimana ceritanya? Anda belajar real posisinya. Tapi real itu ya, saya haji tahun 2000, beli minuman itu 2 real. Umroh 2 tahun yang lalu juga, setahun setengah yang lalu 2009, tetap seharga itu. Yes, tapi sekarang udah naik karena mereka sudah pakai pajak. Baru. Padahal dalam Islam tuh nggak ada pajak. Tapi kita nanti bahas lagi yang lain. Jadi nanti akan masuk ke situ juga sekilas saya ingin menyatakan tentang karena Kingdom of Saudi Arabia menyatakan Al-Haramain sebagai pelayan dua masjid, dua tanah suci. Masjidil Haram dan Nabawi. Dia sebenarnya ini sebagai penutup yang saya mau masukin di sini. Sebagai tadi udah masalahnya udah selesai soal itu ya. Soal bahayanya silakan dianalisis sendiri walaupun saya punya analisis panjang, tapi memang akan memusingkan karena hitung-hitungannya pakai panjang dengan mekanisme cash flow yang ini posisinya. Saya punya pertanyaan. Pertanyaannya begini. Sesungguhnya Kingdom of Saudi Arabia atau Kerajaan Saudi Arabia ini pelayan, penguasa, pengorganisasi atau apa terhadap 2 tanah suci ini? Itu pertanyaannya. Mereka selalu mengatakan pelayan, tapi sekarang praktek rezim hari ini, sebenarnya rezim hari ini itu sudah mulai jadi penguasa ya. Bukan mulai jadi penguasa, sudah lama jadi penguasa. Gimana Anda? Praktek rezim ini, terutama rezim ini. Iya, jadi artinya kalau yang dulu yang sebelumnya itu masih soft. Enggak, saya berangkat haji aja dari tahun 97 gitu ya. Saya sudah lihat waktu itu saya berdebat dengan pengurus Masjid Nabawi, saya sudah sebut, Anda nih bukan pelayan, saya bilang. Anda kalau kayak gini penguasa nih, saya bilang. Wah, 97 tuh. Debat habis-habisan. 2000 ya udah penguasa, tapi saya masih menikmati dilayani luar biasa zaman saya haji itu. Sampai akhirnya saya dikasih buku dari Masjid Nabawi itu, tingginya segini tuh, dikasih posisinya. Itu tadi karena saya mendebat mereka bahwa mereka tidak punya standarisasi layanan. Dari mulai standarisasi masuk bandara sampai akhirnya masuk itu mereka nggak punya standarisasi. Berantakan kalau itu. Berantakan. Ya. Tapi terakhir ini agak sedikit berubah. Nah, begitu sampai pada posisi standarisasi layanan, saya memasalahkan mana yang mestinya menjadi organisasi pelaksana, mana yang mestinya menjadi organisasi pengarah. Siapa saja yang duduk di organisasi pengarah, siapa saja yang duduk di organisasi pelaksana. Kenapa? Karena sesungguhnya Al-Haramain tadi milik Islam internasional. Kan gitu. Berdasarkan Al-Quran, berdasarkan Bunyal Islam ala Khamsin gitu. Al-Haramain ini tanah internasional. Gitu loh. Bukan kebetulan adanya di tempat Saudi Arabia. Maka model pengelolaan sesungguhnya harus dengan pendekatan internasional. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa penghargaan atas kedaulatan kerajaan Saudi Arabia, maka pengaturan tentang organisasi pelaksana dan organisasi pengarah dibuat sedemikian rupa dalam rangka memberikan penghormatan dan penghargaan terhadap negara-negara Islam lain. Gitu mikirnya. Itu kan sudah lama ya dibahas, bahkan sebetulnya kayak
Oke, membahas tapi tidak pernah final, tidak pernah ada kejelasan bagaimana kita menjelaskan apakah Kingdom Saudi Arabia ini statusnya negara pelayan gitu ya, atau negara penguasa gitu atas Al-Haramain itu gitu loh. Sofa walaupun termnya dia pelayan tapi sebetulnya dia penguasa Sofa sampai hari ini. Itu kan mengacaukan. Karena dia menjadi monopoli kan untuk ngurus. Nah, begitu sampai monopoli, status janitor naik menjadi leaders gitu. Gitu. Kan kacau tuh makanya ceritanya. Memang di satu sisi cuma mereka itu tertutupi karena masyarakatnya. Jadi rakyat Saudi itu ada tingkat ketertundukan pada aturan-aturan ibadah pada umat Islam. Jadi umat Islam kalau sudah dibilang, karena memang ini kita berangkat haji tidak boleh berdebat soal agama kan gitu ya. Ngomongnya tidak boleh begitu. Jadi akhirnya sikap ketertundukan atau kepatuhan pada aturan-aturan fikih, pada aturan-aturan dogma kayak gitu, itu menutupi, sorry to say, posisi Kingdom Saudi Arabia sebagai penguasa atas Al-Haramain. Kita pelajari politiknya, makanya kenapa kayak para ulamanya di Mekah dan Madinah itu mereka tidak mau mengusik yang penguasa kerajaan KSA itu karena dia takut kalau semakin jauh masuk intervensinya. Jadi ada sebetulnya ulama di dua masjid ini itu tetap mempertahankan yang itu tadi beberapa hal yang ini supaya kerajaan tidak masuk semakin dalam. Dalam praktek sesungguhnya jauh mereka masuk ke dalam lebih lanjut ke posisi itu gitu. Jadi saya ingin kalau ulama biasanya kan bukan pada level yang nitty-gritty operasional, pada level artinya kan nilai akidah ini. Artinya kan tetap saja dibutuhkan keterpaduan antara umaro dan ulama dalam perspektif pengelolaan dua tanah suci. Dan kalau kita angkat dalam kerangka tadi kan soal siapa-siapa yang mesti lalu ditarik ke atasnya kan ini perspektif soal perspektif internasional. Adalah yang tadi dikatakan kita bahas di awal, konferensi internasional. Tadi harus dibahas dengan baik. Jadi bukan untuk mau menguasai Haramain dua tanah suci ini enggak, tapi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik pada ibadah rukun Islam yang kelima. Itulah jadi pengertian tentang hajinya menjadi lebih bagus. Makna ibadah hajinya menjadi lebih bagus. Supaya kita pulang tidak cuma kasih nama haji. Iya. Itu zaman Belanda. Oh, ini orang-orang haji ini. Ya, artinya kan kalau kita bilang semoga menjadi mabrur gitu ya. Maka pengertian mabrur adalah gitu. Orang-orang yang memang Islamnya paripurna. Nah, ketika Islamnya paripurna itu berarti dia menjadi khairul bariyah gitu. Dan dia menjadi menjadi magnet dari unit terkecil di dalam bernegara, berbangsa dan bernegara. Dan mestinya kan kehidupan menjadi lebih berkah ya. Lebih berkah. Ternyata ya kan ada haji yang mabrur, ada haji yang tidak mabrur kayak gitu. Ternyata alam mudah-mudahan haji kita mabrur. Amin. Jadi kira-kira kesimpulan apa ini? Kesimpulannya tadi kalau di level internasional kira penting organisasi konferensi Islam paling tidak atau penting negara-negara Islam memutuskan duduk bersamalah bagaimana. Jadi kalau di barat itu ada G7 kita bikin G berapalah gitu posisi gitu, dalam rangka menetapkan Al-Haramain pengelolaannya bagaimana. Kayak United Nations on Islamic Countries isu pelaksanaan haji gitu. Kan keren kan gitu ya. Contohnya sederhana gitu. Mudah-mudahan anak-anak nanti generasi muda yang nonton IC The Real Show sudah juga ikut memikirkan nantinya itu akan menjadi apa yang kita bahas hari ini itu bisa. Karena memang kan Al-Quran mengajarkan Islam yang satu. Umatan wahidah. Berarti dalam penyelenggaraan haji itu adalah wujud dari umatan wahidah tadi. Berarti internasional, aturannya aturan internasional mestinya gitu kalau melihatnya. Itu kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua ya sudah bubarkan BPKH, bubarkan Ditjen Pelaksanaan Haji, bikin undang-undang baru gitu yang mensinkronisasi gitu ya. Dua undang-undang tadi sehingga penyelenggaraannya lebih bagus. Dengan begitu struktur biayanya makin lebih jelas, masyarakat lebih tahu berapa sesungguhnya ongkos naik haji itu. Saya potong di sini untuk Kemenak, jangan ketakutan kehilangan anggaran APBN maupun anggaran rakyat. Insya Allah barokah kan kalau benar. Iya.
Lalu di situ akadnya tadi mesti kita perbaiki. Itu detailnya ya. Ya. Mulai akad, mulai nanti penggunaan, termasuk juga biaya. Iya, posisinya. Biaya yang rasional tadi kan, logis, rasional, countable dan sebagainya. Nah, terus ini gimana kita memotong yang 4,5 juta pendaftar? Kalau mereka kan berargumentasi pendaftaran sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Nah, ternyata kan problem sepanjang tahun itu masalah gitu posisinya. Artinya inputnya lebih besar daripada outputnya. Occupancy rate-nya rendah sekali kan? Kalau pakai bahasa itunya occupancy rate-nya rendah sekali. Kalau Anda sampai bicara yang daftar sampai 4,5 juta occupancy, yang sana perginya 221, itu kan 0,5%, nggak nyampe 0,5%. 1%-nya nggak nyampe. 1%, 0,5% cuma. 0,5% pun lebih rendah. Jadi rasio pemberangkatannya 0,5% itu menunjukkan suatu saat ada masalah dalam posisi pembiayaan dan pensubsidian. Itu yang saya bilang mesti segera diatasi. Ya, itu harus dipikirkan. Seharusnya sekarang. Detail. Iya, harus dipikirkan. Jangan sampai itu Kemenak menjadi manipulator terbesar dalam urusan haji. Nah, kayak gitu kan susah. Kayak gitu ya, kita maunya barokah, kita maunya ini. Dan itu berarti problemnya ada pada bagaimana kita menarik relasi. Ini kan bukan cuma sekedar soal biaya loh, ini soal relasi moneter loh. Iya. Rupiah ditukar pada US dollar, untuk keberangkatan ditukar pada real. Semuanya. Dan akhirnya bagi sejumlah orang melihat ini penarikan devisa, tapi ini pemberian devisa kan jadi masalah gitu. Nah, sebagai penutup gitu lebih lanjutnya, kita memang harus menjelaskan ke posisi ini bahwa baik MUI gitu ya. Kelembagaan dia ada MUI, ada Kemenak, ada BPK, ada siapa lagi? Turunlah semua pihak di sini. Yuk kita perbaiki yuk. Iya. Bahkan nggak apa-apa kalau memang nanti misalnya di dalam badan itu semua lembaga itu ikut merumuskan kayak gitu ya, bagaimana undang-undangnya, bagaimana dan sebagainya. Husnul, uang 145 triliun itu sekarang sesungguhnya udah bisa bikin bank loh. Sedap nggak tuh? Iya, 145 triliun itu bisa bikin bank loh sudah. Ngapain mesti ditaruh-taruh posisi? Bikin bank sendiri aja. Iya, bikin bank sendiri dalam kerang. Tapi bukan bank konvensional, bukan juga bank syariah yang ecek-ecek syariah. Enggak, iya syariah. Bener-bener mengikuti aturan bagaimana keuangan dalam Islam. Iya, bukan syariah. Sepertinya nanti ini kita bahas nih. Iya. Membangun bank yang Islami. Oke. Nah, ya. Itu tema berikutnya. Oke. Bang Nursi. Oke. Jadi teman-teman dari IC Trading Show, kita selalu berterima kasih kalau selalu mengikuti video-video kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi bagian penting di dalam membangun negara Indonesia supaya baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Amin, insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Kalau kami salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.